Halo Sobat Antara, masih bersama saya Afud Syafril di Cerita dari Selatan. Nah, kali ini di Cerita dari Selatan kita kedatangan tamu, selalu kedatangan tamu yang sangat menarik dan memotivasi dan ahli dalam beberapa hal. Kali ini kita akan membahas mengenai gizi. Nah, mungkin kalau teman-teman atau Sobat Antara merasa kurang pede karena kurang gizi atau gizinya nggak lengkap, mungkin ini saat-saat yang tepat untuk menyimak podcast Antara untuk mengenai perbaikan gizi di masa pandemi, khususnya ketika kita menghadapi peperangan COVID-19 yang belum selesai. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, ahli gizi, founder Gizi Kebugaran, yaitu Mas Nazif Gifari. Selamat datang Mas Nazif. Selamat datang di podcast Antara. Ya. Mas Nazif ini seharusnya aku berdua, biasanya nih ada teman saya dulu, tapi sepertinya dia membolos. Baik Mas Nazif, aku pengen tanya nih, kan ini pandemi hampir 1 tahun kita melaluinya dan ternyata masyarakat mulai agak kendor nih sepertinya, mulai dari protokol kesehatan bahkan sampai konsumsi gizi yang mungkin pada awalnya dulu sangat memperhatikan rempah-rempah, makanan dan sebagainya, tapi ini sepertinya sekarang mulai agak kendor. Gimana nih pendapat Mas Nazif? Oke, baik, terima kasih Mas Afud. Ini pertanyaannya berat sekali ya, memang. Kondisi pandemi ini menyebabkan terjadi perubahan perilaku. Kenapa? Bisa dibilang dulu sebelum COVID mungkin makanannya udah bagus nih. Tapi ketika dia work from home yang sebagian besar kerja di rumah, makannya mungkin nggak bisa terkontrol. Misalkan jajanan yang nggak benar, kemudian yang tinggi gula, garam, dan lemak, kemudian yang biasa melakukan aktivitas fisik mungkin ke kantor ataupun banyak jalan, olahraga, sekarang semua kerjaan, kegiatan di rumah menyebabkan kurangnya beraktivitas dan itu menjadi suatu masalah ketika kita berkaitan dengan pandemi ini, begitu. Tapi Mas Nazif, untuk menjaga kebugaran ini kan sebenarnya cukup kalau pelajaran SD itu kan 4 sehat 5 sempurna tuh. Itu kan kalau teorinya. Nah, untuk aplikasinya ketika masa pandemi ini sebenarnya menjaga kebugaran dari faktor gizi ini gimana sih yang dimaksud? Oke, baik, aku mau luruskan dulu ya. Sebenarnya udah nggak ada lagi. Wah, aku bengkok nih. Harus diluruskan. Oke, gimana? Jadi sudah tidak ada lagi 4 sehat 5 sempurna. Oh, itu sudah perkembangan zaman. Sekarang kita sebutnya gizi seimbang. Gizi seimbang. Nah, jadi oke, aku lawas banget nih. Gizi seimbang itu adalah sebenarnya bagaimana kebutuhan gizi itu sesuai dengan kelompok umurnya masing-masing. Jadi kita ada anak-anak, remaja, kemudian dewasa, lansia itu memiliki kebutuhan gizi yang bisa dibilang berbeda-beda. Makanya kita mengarahnya sekarang adalah ke gizi seimbang seperti itu. Oke, jadi apa sebenarnya gizi dan kebugaran itu? Apakah dua hal ini hal yang berbeda tapi saling berkaitan atau gimana? Kalau kami menyebutnya gini Mas Afud, kalau kita bicara gizi dan juga kebugaran, gizi itu ibarat kayak queen-nya, kebugaran itu kayak king-nya. Jadi kalau digabungkan jadi kingdom, jadi kerajaan kan. Oh yang gitu, dimana, baru paham aku. Nah, yang dimana sebenarnya mereka itu saling berkaitan satu sama lain, seperti itu. Memang di luarnya ada lagi faktor stres, kemudian berbagai macam faktor ya. Tapi yang jelas kalau bagi kami gizi dan juga kebugaran itu sesuatu hal yang sangat-sangat melekat dan saling mendukung satu sama lain. Oke, berarti gizi dan kebugaran ini hal yang berbeda tapi saling melekat dan berhubungan. Kita coba korek dulu nih Mas Nazif. Kalau gizi sendiri ketika masa pandemi ini kan mungkin Sobat Antara itu agak bingung. Apa ya yang harusnya aku konsumsi ini? Apakah yang aku konsumsi ini udah benar? Soalnya kadang kalau makanan yang sehat, yang organik dan sebagainya itu mahal ya. Kadang lebih murah yang di pinggir jalan, yang digoreng, yang pakai plastik, apalah itu. Nah ini sebenarnya kalau gizi sendiri, apa yang harus kita penuhi ketika khususnya menghadapi pandemi ini agar ya paling enggak kebutuhan nutrisi sendiri enggak kurang gitu. Oke, baik. Berbicara mengenai gizi Mas Afud, bicara gizi kan bicara dengan kaitannya dengan makanan. Nah banyak yang bilang kalau makanan mau sehat itu harus mahal. Nah, itu sebenarnya enggak. Kenapa? Karena mau bentuk apapun, misalkan sekarang lagi ngetren organik ya. Misalkan sebenarnya dari kandungan gizi itu sebenarnya sama aja, cuman bedanya mungkin dari beberapa hal. Tapi yang jelas sebenarnya tidak ada salahnya juga. Kemudian yang kedua, sekarang era digital. Pokoknya kita belajar masak kan juga bisa dari YouTube ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan platform yang bisa kita belajar sebenarnya masak tuh gimana sih, cari
yang paling mudah dulu, kemudian baru mungkin nanti the nextnya. Jadi dengan pandemi ini kita banyak belajar. Dan satu lagi yang harus kita perhatikan, ketika kita masak di rumah itu kan ada engagement dengan keluarga ya. Nah itu menjadi hal penting di luar kita konsumsi gizi seimbang, tapi di situ ada poin lebih yang bisa kita ambil bersama. Oke, contohnya ini Mas, di Jakarta deh banyak orang yang sibuk dengan pekerjaan dan rutinitas, kadang makannya pun asal yang penting kenyang. Nah, porsi makan sendiri kalau jenisnya misalnya pagi, siang, terus sore itu yang bagus apa untuk rutinitas di Jakarta atau di kota-kota besar ini ya agar tetap sehat gitu. Oke. Paling mudah sebenarnya nggak pakai gramasi aja Mas, kita mainnya porsi aja. Kalau bisa lebih gampang lagi pakai piring. Ada sebenarnya keluaran oleh Kemenkes itu piring makanku. Nah piring makanku ini untuk orang-orang yang sehat, yang dimana sebenarnya piring makanku mengajarkan kita semua bahwa sebenarnya porsi makan itu mudah kok, biar kita atur sendiri, yang dimana hampir sepertiganya itu adalah sayuran, kemudian ada buahnya, ada lauk pauk, dan juga ada karbohidrat, yang dimana sebenarnya kadang-kadang karbohidrat ini yang kadang-kadang melebihi dari porsi kita seperti itu. Nah, terus kalau itu tadi kan untuk pekerja ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kondisi kita sedang pandemi nih. Ya kita sih pengennya sehat, istilahnya nggak terpapar, nggak terkena, ya syukur-syukur terhindar lah. Tapi kalaupun sudah terjangkit dan kita divonis wah positif COVID nih, apa yang baiknya kita konsumsi untuk membuat kita itu ya tetap semangat dan tetap ternutrisi dengan baik setiap harinya ketika masa isolasi sendiri gitu. Oke, baik. Yang jelas gini Mas Afud ya, bicara mengenai gizi pada pandemi ini banyak hal yang harus kita perhatikan. Kenapa saya bilang ternyata hampir 90%, ini introspeksi kita bersama ya, hampir 90%-an lebih kita nih masih kurang makan sayur dan buah. Oh, 90% lebih ya? Itu lebihnya kayaknya aku tuh. Jadi masih banyak kita yang belum memenuhi dari sayuran dan juga buah-buahan. Kenapa? Padahal ini penting sekali saat pandemi. Buah-buahan, sayur-sayuran itu mengandung apa? Vitamin, mineral, antioksidan, dan serat, di mana yang seluruh komponen ini yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Makanya nggak diheran sebenarnya penggunaan suplemen bagi pandemi ini juga sangat dibutuhkan pada kondisi khusus atau tertentu. Makanya seperti itu yang bisa kita terapkan gizi dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau pandemi dan positif dan terjangkit itu kan beredar banyak di masyarakat untuk banyak mengkonsumsi rempah. Ya. Jahe, kunyit, terus apa tuh serai dan sebagainya, sampai akhirnya pada awalnya itu harga jahe sendiri sampai tinggi dan susah dicari karena banyak diborong. Itu benar atau tidak? Atau ada alternatif lain? Oke, baik. Itu yang harus kita syukuri terutama di Indonesia. Kenapa? Karena memang rempah-rempah di kita ini banyak sekali manfaatnya. Dan itu sudah terbukti ilmiah. Kemudian, tapi memang untuk COVID sendiri kan kita belum ada hasil penelitian ya. Tapi bagaimana untuk menjaga daya tahan tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita, itu sudah banyak hasil riset dan hasil penelitian. Nah, kalau bicara mengenai hal tersebut sangat baik banget kalau kita mengonsumsi rempah. Berarti itu benar ya? Benar, sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Untuk porsinya sendiri gimana nih Mas Nadif? Ketika kita harus mengonsumsi rempah nih, misalnya jahe, baiknya itu di waktu pagi atau malam atau pas ngerasa capek-capek aja atau gimana? Sebenarnya bicara mengenai kalau rempah-rempah kan nanti kaitannya dengan dosis ya. Kalau kita obat kita jelas dosisnya berapa. Tapi sebenarnya di dalam pedoman khususnya rempah belum secara gamblang ataupun secara lengkap kita punya guideline untuk rempah-rempah sendiri. Tapi kita juga semua yang berlebihan itu tidak baik Mas. Tidak baik, betul. Jatuh cinta kelebihan juga nggak bagus. Asik. Kan? Bener ini tapi harus di-quote ini. Oke, tapi sebenarnya bicara hal tersebut secukupnya. Misalkan sehari sekali lah, mungkin habis pulang kerja atau kita sebelum beraktivitas, yang jelas semua yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian kaitannya dengan gizi Mas Afud. Tadi kan dibilang karbohidrat, protein, dan nasi, tidak ada satupun dari makanan ini yang sempurna.
Kenapa? Karena balik lagi makanan itu harus menyempurnakan, kayak kita cari jodoh kan. Asik. Jodoh itu nggak ada yang sempurna, tapi cari yang menyempurnakan agama ya. Nasi karbohidrat, lauk pauk protein, kemudian sayur buah vitamin mineral serat, kemudian konsumsi air putih. Nah jadi sebenarnya di kita pun sudah ada, cuman kadang-kadang kita yang tidak menerapkan hal tersebut begitu. Oke. Ya itu Terus, menjadi perhatian. Kalau aku pernah dengar nih dan sempat baca juga bahwa masyarakat Indonesia itu kadang terlalu banyak konsumsi nasi atau karbohidrat. Mungkin karena setiap makan kalau nggak ada nasi nggak lega. Nah budaya itu bagus nggak sih? Atau mengingat karena di luar negeri pun karena nggak ada nasi akhirnya mereka konsumsi karbohidrat yang lain. Akhirnya ternyata jauh lebih baik. Ya mohon maaf perutnya jadi nggak buncit dan seperti itu bener nggak? Pola makan kita itu salah gitu. Kalau data ya Mas Afud ya, benar kita tuh terlalu berlebihan mengonsumsi nasi. Padahal kita bisa dengan sumber karbohidrat lain loh, gitu. Yang menjadi problem adalah kita kadang-kadang porsinya terlalu banyak nasinya. Nah, porsi dan sayur itu nggak balance gitu loh Mas Afud. Yang nasinya seberapa, sayurannya seberapa, mengakibatkan masalah. Sebenarnya bukan nasinya menjadi problem. Bukan nasinya ya. Tapi jumlah ataupun dari jumlah nasinya tersebut kita terlalu berlebihan. Padahal karbohidrat juga dibutuhkan oleh tubuh kita, yang dimana karbohidrat itu berasal sumbernya dari nasi itu sendiri. Oke, Mas Nazif, itu tadi kan udah kita korek mengenai gizinya sendiri. Kebugaran belum nih? Kan ternyata itu hal yang berbeda, tapi ada kaitannya. Untuk menjawab kebugaran itu mungkin akan kita lanjutkan di segmen kedua, Mas Nazif. Baik Sobat Antara, kita lanjutkan perbincangan dengan ahli gizi kita yaitu Mas Nazif Gifari. Nah Mas Nazif, lanjut kita bahwa membahas mengenai kebugaran. Tadi udah banyak kita bahas mengenai gizi, bahkan Mas Nazif sendiri mendirikan founder gizi dan kebugaran. Itu apa sebenarnya? Bisa dibilang komunitas Mas Afud, di mana sebenarnya output dari gizi dan kebugaran ini adalah bagaimana masyarakat itu lebih sehat, produktif, tidak sakit dan tidak mudah lelah. Itu sebetulnya goals kami semua, supaya ya kalau kita nggak menjaga kesehatan dengan pola makan, pola aktivitas, pola tidur, pola stres yang benar gitu di manage-nya, ya akan berdampak kepada yang kesehatan tidak baik gitu. Oke. Jadi masalah-masalah kesehatan itu sangat berisiko sekali. Oke, terus ini kalau kita membahas khusus nih mengenai kebugaran. Kita tadi sempat ngobrol dan cerita bahwa Mas Nazif ini sempat menjadi konsultan dari beberapa atlet di Indonesia. Nah, itu bagaimana Mas Nazif untuk menerapkan gaya hidup untuk kebugaran sendiri itu untuk masyarakat Indonesia, itu perbedaannya dengan orang biasa dengan atlet itu gimana? Kalau dari segi jumlah tentu beda Mas Afo. Kalau atlet itu kita ada hitungan tersendiri yang jumlah kalorinya besar gitu ya. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Kenapa? Karena aktivitas mereka pun pagi latihan, sore latihan, mungkin malam ada tambahan. Jadi memang sehari pun aktivitas mereka itu luar biasa program latihan. Tapi yang jelas kalau dari segi jumlah ya tentu beda dengan kita semua. Mungkin masyarakat yang bekerja atau yang masyarakat biasa tentunya jumlah kalorinya beda seperti itu. Terus kalau ini masyarakat umum nih, pekerja kantoran itu kan kadang lupa untuk menjaga kebugaran sendiri, bahwa ya aku kerja dari jam 8 pagi duduk terus sampai istirahat sebentar, jam 5 baru pulang. Nah itu bagaimana pola kebugaran sendiri, dan apakah pola kerja itu sudah bagus dan yang baik seperti apa gitu? Oke, kaitan kebugaran kaitan mungkin dengan olahraga kali Mas Afut ya. Sebenarnya olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan bukan diwacanakan. Kenapa? Kadang-kadang orang tuh banyak problem pagi pulang berangkat kerja subuh-subuh, kemudian pulangnya maghrib, ini sebelum pandemi tentunya ya. Kemudian alasannya kita nggak sempat dibuat berolahraga gitu. Padahal kita hampir sepertiga hidup kita, misalkan 8 jam, 24 jam sehari kan sepertiga hidup kita untuk kerja. Kemudian masa tidak bisa menginvestasikan waktu 30 menit sampai 60 menit untuk
berolahraga itu kan luar biasa. Padahal bisa kita lakukan kegiatan tersebut di kantor, pas jam siang atau menjelang waktu pulang. Emang setiap hari 24 jam kita di depan laptop semua. Dan bisa juga kita memilih banyak alternatif sebenarnya Mas Aput. Gimana Mas alternatifnya? Stretching itu? Bisa, kalau yang paling rendahnya. Kalaupun nanti kita orang sibuk sekali gitu kan, kita bisa melakukan dengan intensitasnya tinggi dengan durasi yang sangat pendek sekali. Itu memang sebenarnya banyak pun seperti pedoman ataupun gerakan yang bisa kita lakukan. Contoh stretching sederhana yang bisa dilakukan di orang kantor yang duduk itu gimana sih Mas? Banyak dari mulai kepala sampai kaki kita bisa gerakan bareng-bareng sebenarnya. Jadi lakukanlah itu di kantor. Mulai dari kepala, kemudian tangan, kemudian kaki, ataupun pegel nih kita plank dulu yuk. Plank lumayan kan. Plank 1 menit aja saya udah rasanya kayak ngangkat beban hidup. Gitu ya. Plank ini kurang kuat. Oke, kaki belakang udah naikin tahan. Kemudian nih kurang nih, tangan mulai naik. Nah, itu mulai terasa gitu otot-otot yang bekerja. Makanya saya bilang olahraga yang paling baik olahraga itu yang dilakukan, bukan nunggu diwacanakan, nunggu matching semua kah warna black jadi karena kulit saya hitam jadi Blackpink gitu kan. Atau bisa aja nih. Atau memang sebenarnya balik lagi ke kita. Yang jelas olahraga baik dilakukan sesuai dengan porsi, sesuai dengan kemampuan. Nggak usah ikut-ikutan yang kok ini badannya kecil bisa ngangkatnya 60 kilo, kok badan saya besar nggak bisa ngangkat. Nah akhirnya panas kan. Misalkan ini kan lagi belum pandemi di tempat fitness, akhirnya dia nafsu melakukan beban yang sama. Berlebihan pas akhirnya. nyampe rumah tangannya kram, nggak bisa angkat gayung, kemudian misalkan bawa mobil atau bawa motor udah lemes tangan, itu memang terlalu tidak latihan atau olahraga itu yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Padahal kita harusnya step by step. Oke, kalau untuk standar fit sendiri kebugaran untuk tubuh, apakah memang perutnya harus kotak-kotak kayak roti sobek itu, atau ya gimana sih untuk takaran porsi orang yang sehat? Kan nggak mungkin nih kita kerja kantoran tapi harus bodybuilding atau gimana? Itu standarnya seperti apa Mas? Sebenarnya kalau kita bicara ya orang kantoran, orang pekerja yang didominasi oleh banyak bekerja di dalam dengan komputer atau menggunakan laptop, memang kalau bisa lingkar perut kita ini jangan berlebih. Kenapa? Karena ini risiko masalah kesehatan itu luar biasa. Kenapa? Hampir 80% metabolisme dalam tubuh kita tuh di situ. Kenapa? Pankreas di situ, lambung di situ, usus-usus kita buat menyerap zat gizi di situ. Bagaimana bayangkan yang banyaknya lemaknya di perut kita. Waduh. Kan Mas Afud masih bagus nih ya. Alhamdulillah. Nah, ini belum dibuka nih, padahal aku nahan gitu. Gitu ya. Jadi ke arah sana. Nah, kalau misalkan kebugaran atlet ataupun kondisi atlet ya itu masing-masing punya berbeda. Yang jelas kalau kebugaran itu secara definisi adalah dia tidak mudah lelah ketika melakukan sesuatu aktivitas. Jadi nggak mudah ngap-ngapan, nggak mudah habis dia naik tangga cuman itu alarm tubuhnya ya yang bisa kita deteksi ya. Misalkan Mas Aput habis ini nih challenge teman-teman kerjanya, kita naik tangga yuk, misalkan ke lantai 5, lantai 10. Kita lihat yang paling ngos-ngosan lebay. Nah itu berarti mungkin tingkat kebugaran itu tidak baik. Gitu. Jadi kalau misalkan habis lantai 5, lantai 10, segini doang, masih bisa nafas, masih bisa happy, masih bisa godain, itu mungkin kebugaran itu bagus. Indikatornya seperti itu. Lah lantai kantorku 20 ya Mas. Kalau dari 1 ke 20 ngap-ngapan nggak lebay, kalau nggak ngap-ngapan malah ngeri. Mas bangun ya, nggak taunya, waduh. Jadi kalau ini aku juga pengen tanya nih Mas Nazif, bahwa ketika masa pandemi ini kan ada hal-hal yang kita bisa curi waktunya ketika kita merasa di kantor itu memang harus ada istirahat ini. Ini ada tipsnya nggak ketika masa pandemi ini olahraga ringan tapi yang wajib atau harus kita lakukan untuk menjaga atau membakar kalori itu tetap kita fit gitu? Kalau sekarang yang mungkin yang paling aman ya dilakukan olahraga kalau Mas Afud tetap masih kerja ya wes dilakukan di tempat kerjanya yang tetap memperhatikan protokol kesehatan. Gak usah ikut-ikutan dulu yang klub-klub rame-rame ataupun memang yang kalau bisa dilakukan di dalam tempat kantor, dalam rumah yang bisa mungkin secara optimal itu kita bisa melakukannya sendiri. Kenapa? Menggunakan beban tubuh kita sendiri, push up, sit up, plank. Maksudnya kan sebenarnya
itu udah klasik ya, bisa kok kita lakukan gitu ya. Jadi menghindari dengan kontak-kontak yang lain seperti itu. Terus kemudian idealnya bagaimana kantor di Indonesia ini untuk menjaga kebugaran karyawannya, idealnya di kantor ini harus ada perlengkapan apa atau harus tata caranya seperti apa nih agar menurut Mas Nazif nih mungkin kantor ini standarnya udah bagus nih, udah ada perlengkapan ini itu dan ada sistemnya seperti ini, gimana? Mungkin aku ceritanya bukan langsung bagaimana ya, tapi sebenarnya pekerja itu ketika ada program gizi, program kebugaran itu apa dampaknya? Mungkin kita bercerita itu dulu kali ya. Pertama tentunya tingkat absensi sakit itu bisa turun. Kenapa? Karena karyawan itu lebih sehat, lebih nyaman. Kemudian apalagi yang suka baperan, yang suka stres itu biasanya ketika setelah kita latihan, kita berolahraga, rilis itu dengan sendirinya. Kita nggak pernah lihat orang aerobik yang cemberut loh Mas. Ada nggak? Juga sih, bener. Misalkan ya contoh aja ya. Jadi memang ketika kita melakukan olahraga tuh selalu happy dan juga senang. Kenapa? Membuat hidup tuh lebih nyaman. Kalau secara fisiologi, secara tubuh kita tuh banyak sekali manfaatnya. Terutama, tapi ada Mas, aku pernah nemu dia lari tapi sambil cemberut. Oh gitu? Ya aku waktu lari dikejar debt collector juga. Itu aku cemberut banget sama takut. Bercanda Mas, tapi debt collectornya bener. Jadi itu kan kalau ternyata olahraga ringan itu membuat kita lebih segar dan rileks ya. Apa saja fasilitas yang mungkin wajib ada di kantor agar ya mungkin bisa dimanfaatkan kecil-kecilan untuk pekerja di Jakarta dan sekitarnya atau di Indonesia gitu? Sebenarnya ini pernyataan yang cita-cita kami semua Mas Afud ya. Maksudku kaitan dengan gizi dan pekerja. Tentunya harapannya mungkin di setiap kantor bisa memfasilitasi entah tempat, entah ruangan, entah fasilitas yang bisa dilakukan untuk mereka melakukan olahraga. Nah pertanyaannya olahraganya itu seperti apa gitu kan? Apakah harus tempat yang lengkap, tempat fitness atau kan mahal tuh. Nah maksudku ya jikalau memang perusahaan tersebut mampu, alangkah lebih baiknya ada seperti itu. Tapi kalau tidak mungkin aula kosong yang bisa kita pakai LCD, kita gerakan bareng-bareng, kemudian dijadwalkan, mungkin hari sore ini divisi apa gitu. Maksudku seperti jadwal mereka untuk melakukan aktivitas rutin gitu loh. Jikalau memang tidak memungkinkan ataupun padat, mungkin bisa di sela-sela mereka kerja melakukan stretching, dan itu banyak sekali manfaatnya ketika kita melakukan stretching. Kan kadang-kadang kalau di laptop terus pegel kan, tulangnya kah, kemudian kok ini nggak enak banget badan. Terus tidurnya jadi nggak nyenyak, mungkin kurang apa gitu ya. Nah, jatuhnya kurang gaji Mas. Itu aku curcol atau ampun Pak. Jadi untuk kalau fasilitas sebenarnya balik lagi yang jelas pengennya kami adalah ruangan space mereka gunakan untuk melakukan olahraga bersama. Tentunya mungkin setelah pandemi ya Mas Afud ya. Terus kemudian kita pernah dengar nih, mungkin Mas Nazif juga pernah dengar kan, bahwa ada teman-teman atau sobat antara yang di luar pernah dengar juga bahwa ketika olahraga masa pandemi pakai masker mungkin sesak, terus akhirnya hal terburuk terjadi, meninggal dunia. Akhirnya ada hipotesis dan mengambil kesimpulan sendiri bahwa ketika masa pandemi jangan olahraga dulu karena mungkin itu bahaya. Nah itu benar nggak? Nah untuk menjawab itu mungkin kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Baik Sobat Antara, kita kembali lagi di Cerita dari Selatan, masih di segmen ketiga. Sebelum kita lanjutkan perbincangan tadi bahwa ada olahraga yang baik di masa pandemi ini, kita ingatkan kembali Sobat Antara untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun, bahwa kita belum usai melawan COVID-19 dan kita masih ada di masa pandemi. Jadi protokol kesehatan jangan kendor, gaya hidup sehat juga jangan kendor. Apa itu protokol kesehatan? Cukup ingat 3M. Satu adalah menjaga jarak, kedua mencuci tangan, dan yang ketiga adalah memakai masker. Kali ini kita tidak memakai masker karena kita sudah menjaga jarak dan semua ini sudah kita ikuti protokol kesehatan. Bahkan sebelum kita ngobrol sempat rapid test juga tadi Mas Nazif, dan Sobat Antara tetap semangat dan tetap menjaga imun agar terhindar dari terdampak COVID-19. Baik, Mas Nazif, kita tadi sempat singgung bahwa
ada olahraga yang dilakukan ketika masa pandemi, mungkin entah dilakukan dengan cara yang kurang tepat atau seperti apa, akhirnya hal terburuk meninggal. Mungkin kita nggak paham nih fenomena yang terjadi dan banyak terjadi. Ini yang benar seperti apa? Oke, baik, bicara olahraga saat pandemi harus kita memperhatikan tadi yang disebutkan Mas Afud, tetap harus protokol kesehatan itu menjadi utama dan wajib ya, 3M tersebut. Nah, menjadi pertanyaan, olahraga apa sih sebenarnya kan? Iya. Kalaupun kita pengen melakukan intensitas yang tinggi, bisa dibilang yang kalau intensitas tinggi itu sampai ngos-ngosan, sampai yang lompat-lompat ataupun yang tinggi, bisa lakukan tempatnya agak sepi gitu loh. Kenapa? Supaya ketika kita intensitasnya tinggi, otomatis kita membutuhkan oksigen yang lebih banyak gitu loh. Jadi mungkin kalau kita buka masker, tempatnya udah kosong ataupun bisa, monggo silakan. Tapi kalau bisa, kalau melakukan intensitasnya tinggi, lebih baik sih di rumah aja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita bicara lagi olahraga apa sih yang baik di pandemi, itu sebagian hasil penelitian memang menyebabkan merekomendasikan untuk jenis olahraga dengan intensitas yang sedang. Nah, lagi-lagi sebenarnya olahraga yang paling berat tinggi itu bukan indikator banyaknya keringat, bukan, tapi menggunakan indikator frekuensi, kemudian intensitas, kemudian time, waktu, dan juga tipenya. Jadi kita harus perhatikan hal tersebut gitu ketika kita mau olahraga saat pandemi. Jadi menurut Mas Nazif ini, orang yang atau individu yang dia olahraga sedikit berlebihan atau mungkin dengan cara yang tidak ada, bahkan dulu sempat ada yang ngobrol karena pakai masker tuh oksigennya jadi masuknya kurang, akhirnya sesek meninggal. Itu bener nggak sih? Mungkin harus dikaji secara ilmiah ya nextnya. Kenapa? Karena kan kalau kita mungkin olahraga di masyarakat mungkin agak sedikit crowded, itu kan mau ndak mau harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan sebenarnya ketika kita berolahraga harus milih-milih deh tempatnya, yang dimana tempatnya itu pun tidak boleh rame-rame ataupun yang nyaman untuk kita pilih melakukan aktivitas olahraga ini. Sebenarnya bukan salah masker, yang salah kitanya mungkin ke arah sana. Terus makanan atau asupan yang baik kita makan atau kita minum setelah olahraga untuk mengganti mungkin yang udah kehilangan cairan atau energi, itu yang baik apa? Oke, kalau Mas Afud habis olahraga rasanya apa keringetnya? Asin? Enggak manis kan? Oh iya, enggak manis. Nah, ketika habis berolahraga kemudian keringat kita keluar, apa sih sebenarnya itu? Mungkin natrium dalam tubuh kita yang bisa dibilang rasa asin tersebut itu keluar. Makanya kalau orang olahraga dengan secara teratur, dia sangat minim terjadi risiko hipertensi. Nah, kaitannya ke arah sana. Nah, kenapa? Karena natrium-natrium yang mungkin berlebih yang kita konsumsi, yang kita enggak tahu sebenarnya kita konsumsi ini sangat berlebih loh. Makanan-makanan ini keluarnya lewat mana gitu kan? Bisa lewat keringat dengan cara berolahraga. Tentunya kita saat pandemi ini protokol kesehatan harus tetap jaga. Kemudian nah, menjadi pertanyaan, habis kita olahraga sebenarnya ngapain gitu kan? Yang jelas kalau olahraga kita intensitasnya tinggi sekali, kemudian kita gobios, kemudian capek banget, ya pemilihan minuman olahraga atau sport drink itu menjadi pilihan. Tapi kalau hanya cuman nggak ribet, nggak tinggi, intensitasnya pun tidak begitu lelah, tidak begitu keringatan, berlebihan, air putih itu cukup, Mas Afud. Air putih aja cukup sebenarnya? Air putih cukup, jadi berlebihan kalau kita mungkin keringat berlebihan, kemudian yang intensitasnya tinggi sekali, jadi ke arah sana. Nah, habis itu jangan lupa tetap makan secara lengkap, yang dimana ada karbohidrat, ada protein. Contoh makanannya apa nih Mas, biar kita mungkin langsung tahu gitu. Oke, baik. Kalau bicara dengan menu ya, menu porsi, terutama setelah kita berolahraga, ya pemilihan makanan harusnya lebih tinggi ke arah protein dan juga karbohidrat. Dua-duanya adalah kombinasi. Misalkan gini, Mas Afud habis olahraga minum dah, kemudian sudah nyaman, kemudian denyut nadi pun udah balik seperti semula, artinya sudah nafas tuh sudah kembali seperti semula. Monggo makan lengkap. Di sini ada nasi, kemudian ayam. Kalau bisa ayamnya jangan ayam crispy, goreng terlalu ya deep frying itu monggo harus dikurangin lah. Kalaupun
milih ayam yang panggang, kemudian kulitnya monggo dibuka, jangan sampai terlalu hitam dibakarnya gitu ya. Kemudian, padahal kulit itu paling enak loh Mas. Nah, tapi yo, iya. Nah ini kan mau yang benernya ya. Ya bener ya. Nah, habis itu jikalau memang ada tambahan telur bulat, itu telur rebus ya. Telur rebus monggo silakan. Kemudian jangan lupa ada sayur-sayuran juga dan juga buah untuk proses recovery. Tapi menjadi kadang-kadang di kita habis olahraga berat, makanlah yang tidak seimbang menyebabkan ketidakseimbangan karbohidrat, protein, lemak. Nah, ya podo aja berarti kan. Terus kalau aku sering lihat tuh banyak orang sekarang tuh gaya hidupnya sering bawa minuman terus dikasih buah atau sayur di dalamnya, infused water ataupun. Itu apakah memang berpengaruh atau memang itu cuman agar ada rasanya aja gitu? Sebenarnya itu bagus ya. Kenapa? Bagus ya? Bagus, cuman memang kalau secara ilmiah, secara mendetail aku sih belum pernah lihat dan belum pernah terbukti, tapi bisa menyebabkan orang lebih segar, kemudian lebih happy. Kenapa? Karena mineral-mineral ataupun vitamin yang tersebut larut, kemudian yang kita konsumsi ya tentunya sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Kenapa? Karena kan digunakan juga air es ya, bukan air hangat. Kalau air hangat nanti vitamin-vitamin larut airnya rusak. Oh gitu. Berarti memang kalaupun menggunakan cara infused water, yang baik pakai air dingin ya? Ya memang biasa air dingin. Yang jelas kalau untuk secara lebih dalam itu mungkin saya belum cek juga, belum ada. Tapi bagaimana membuat habis minum tersebut dingin-dingin, kemudian ada potongan buah menyebabkan kita lebih segar, lebih enak, lebih nyaman, itu udah ada hasil risetnya. Kemudian kalau kita tadi kan udah sampai ke gizi udah, kebugaran udah. Ketika masa-masa pandemi gini, tips paling mudah yang untuk kita lakukan agar gizi dan kebugaran tetap terjaga, itu apa Mas? Konsumsinya misalnya makannya ikan atau apa gitu? Sebenarnya atau roti harus gandum, kadang kan ada orang nyebut gitu kan? Oke, baik. Memang secara umum balik lagi harus gizi seimbang. Mungkin di sini kan kok gizi seimbang apa gitu kan, komponennya ribet kok begini-begini, beda sama 4 sehat 5 sempurna yang lebih ringkas. Teman, sebenarnya dari gizi seimbang ini kita banyak belajar hal Mas Afud, terutama pemilihan-pemilihan makan yang kalau saat pandemi ya protein yang pilihlah protein berkualitas yang tinggi, yang dimana sebenarnya berkualitas tinggi itu sebagian besar dari protein yang hewani, bisa kita dari ikan, kemudian dari telur, kemudian ayam, banyak sebenarnya bisa kita alternatif. Sebenarnya pemilihan dan tipsnya mungkin dari proses pemasakan ya, kalau bisa masaknya agak mateng deh dengan kondisi pandemi. Kemudian makanan mateng, makanan mentah ya agak sedikit kasih jarak lah gitu loh, jangan berdekatan. Kemudian pun ketika habis kita dari pasar, dari tempat manapun, kita harus cuci tangan, protokol kesehatan. Kita kan nggak tahu di pasar pun ramai misalkan. Pun kita keluar untuk membeli makanan aja kan, habis itu kita balik lagi ke rumah untuk masak gitu. Kalau buah yang kita konsumsi yang baik seperti apa? Buah semuanya sebenarnya baik Mas Afud. Cuman memang pada dasarnya pemilihan buah ini dari segi porsi sebenarnya lebih dikit daripada sayur. Kalau buah itu 2-3 porsi, tapi kalau sayur itu 3-4 porsi. Kenapa? Karena mungkin dari buah tersebut kan ada sedikit gulanya ya. Tapi balik lagi saat ini kalau kita bicara data, orang Indonesia itu masih kurang makan buah. Oh masih kurang ya? Masih kurang. Padahal kita di daerah tropis ini buahnya berlimpah ya? Nah itu kadang-kadang membuat kita gini, kok buah yang lokal lebih nggak bagus daripada buah luar, padahal dari potensi kita ini luar biasa buah lokal kita, dan dari segi kandungan gizi tidak jauh beda, sama-sama memiliki manfaat bagi tubuh. Cuman buah luar kelihatan lebih ini aja kali ya, padahal sebenarnya sama. Bahkan mungkin lebih di beberapa jenis buah ya. Mungkin aku mau beri tips ya Mas. Boleh. Mahfud, kalau kita bicara buah ya, kalau buah itu bagaimana cara meningkatkan konsumsi ya? Pilihlah buah yang gak ribet. Apa itu contohnya? Pisang. Oke benar. Jeruk. Salak. Yang sebenarnya kalau kita ke kantor bisa kita masukin kok. Iya. Kalau kita bawa semangka, bawa melon harus dipotong dulu. Nangka gitu. Ngapain juga Bang? Ya benar juga ya. Jadi sebenarnya begitu yang alternatif dan tips sederhana yang bisa kita pilih, kita bisa lakukan. Apalagi kalau sama teman-teman bawa buah tangan gitu ya. Iya. Itu kan bisa memberi kebahagiaan dan rezeki. Nah, kalau ini Mas Nazif, mungkin ada sobat antara yang di rumah mungkin sedang mengandung atau hamil di masa pandemi ini.
gizi apa yang baiknya dikonsumsi untuk menambah imun agar lebih segar, bugar, dan fit. Dan juga untuk kebugarannya untuk ibu-ibu hamil di rumah, apa nih biar ya nggak terlalu berat tapi tetap sehat gitu. Oke, baik. Bicara mengenai ibu hamil ya, ibu hamil yang sekarang kondisi pandemi ini, peningkatan ibu hamil itu luar biasa ya, ternyata tinggi ya. Karena WFH. Oh. Saya salah satunya. Oh gitu. Oke, ketika lagi ibu hamil apa sih harus kita jaga kan? Tentunya porsi makannya. Kalau trimester 1 mungkin masih awal-awal masih suka mual, muntah, nggak nyaman. Nah, itu yang harus gizi-gizinya harus kita penuhi. Otomatis jangan memilih bahan makanan yang suka merangsang perutnya, kemudian terlalu asin. Apa itu yang merangsang perut itu makanannya? Yang mungkin bumbu-bumbunya terlalu tajam. Misalkan kalau asin kan nggak enak ya kalau langsung blek gitu kan. Nah, kalaupun sering dia dari segi minumnya kurang, kemudian gimana alternatifnya? Pilihlah buah yang ada kandungan airnya tinggi. Oh, kadar bisa air tinggi. pir, semangka. Nah, ketika kalau kita bicara kok minumnya kurang tapi kok minumnya nggak enak gitu ya, itu bisa. Kemudian balik lagi ketika kita bicara ibu hamil harus memperhatikan beberapa hal, terutama kan kita mungkin kondisinya beda ya sekarang pandemi ya. Betul. Dia harus pemenuhan suplemen atau tambahan gizi ketika memiliki kondisi khusus. Maksudku kayak misalkan ibu hamil HB-nya kan mungkin pernah dicek apakah dia lemes atau memang harus tambahan, apalagi zat besi, folat yang memang harus tercukupi saat ibu hamil tersebut. Berarti memang kondisi ibu hamil di masa pandemi ini memang harus benar-benar memperhatikan gizinya itu salah satunya dari buah ya? Enggak hanya buah, protein juga, karbohidrat itu salah satu yang mungkin menjadi suatu problem masalah ibu-ibu dan bapak-bapak gitu kan. Kalau lagi hamil kok dari segi minumnya kayaknya kurang gitu kan, lemes kemudian. Nah, itu salah satu mengatasi masalah tersebut dengan mengkonsumsi buah yang kadar airnya tinggi. Kalau untuk olahraganya sendiri kebugaran yang ringan tapi ya tetap membuat bugar gitu. Pada awalnya harus kita perhatikan adalah konsepnya. Sebenarnya ketika kita bicara ibu hamil melakukan gerakan olahraga kan ada trimester 1, 2 dan 3 yang dimana masing-masing memiliki orang beda-beda loh. Ceweknya ada yang kuat, ada yang enggak. Yang jelas sebenarnya wanita ataupun ketika ibu sedang hamil itu sangat direkomendasikan untuk melakukan stretching, bisa yoga yang sebenarnya jangan terlalu membuat kontraksi di dalam perutnya gitu kan. Sambil duduk gitu ya begini. Maksudku mengurangi jangan sampai dia push up sit up kan nggak enak gitu ya. Tapi milihnya yang stretching yoga bisa. Tiba-tiba ngeplank, malah keluar. Diatur nafasnya, kemudian habis dia melakukan tersebut minum lagi yang cukup. Gitu. Baik, terima kasih Mas Nazif. Mungkin pertanyaan terakhir adalah apa yang diberikan informasi kepada masyarakat ini untuk menjaga gizi dan untuk mengingatkan kebugaran juga khususnya di masa pandemi ini kepada pemirsa Antara. Oke, baik, terima kasih Mas Afud. Tips saya adalah tetap lakukan gizi seimbang, kemudian minum air putih yang cukup, kemudian melakukan olahraga kalau bisa pagi-pagi gitu ya biar dapat vitamin D juga, kemudian hygiene dan sanitasi itu juga harus dijaga dan jangan lupa adalah pola istirahatnya. Kadang-kadang suka bekerja di work from home, kita terlalu banyak bekerjanya gitu. Kita tidak memperhatikan faktor istirahat. Padahal faktor istirahat itu menjadi salah satu hal penting menjaga daya tahan tubuh kita. Dan kembali lagi, tidak bosan-bosan kami dari kantor Berita Antara untuk selalu menjaga 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Karena kenapa pertarungan kita melawan COVID-19 masih jauh dari selesai. Mungkin karena sekarang vaksin juga udah mau datang, tapi kita tetap harus mengingat 3M. Kemudian tadi kita juga sempat bicara mengenai gizi dan kebugaran. Dan jangan lupa semua informasi gizi dan kebugaran itu sudah kita sematkan dan kita tulis di portal Antara News. Jadi teman-teman di rumah Sobat Antara jangan lupa untuk membaca terus portal berita baik di Antara News dan juga saksikan podcast Antara Cerita dari Selatan selanjutnya. Terima kasih Mas Nazif atas tips dan mungkin ini yang kita butuhkan saat ini untuk memotivasi agar orang-orang itu optimis dalam menghadapi permasalahan apapun itu termasuk salah satunya pandemi COVID-19. Terima kasih Mas Nazif. Jangan lupa saksikan podcast Cerita dari Selatan selanjutnya.